Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan hadiah Natal yang nilainya tak ada bandingnya. Ada tradisi yang baik di mana seseorang bisa memberikan hadiah Natal bagi orang yang dihormatinya, bagi orang yang dicintainya. Apalagi kalau hadiah itu diberikan bagaikan surprise yang tak diduga. Saya ingat ketika saya mengembalakan jemaat beberapa tahun silam, pada hari Natal saya menerima beberapa hadiah Natal dari orang-orang yang mengasihi saya. Hati saya senang dan aku sungguh bersukacita menerimanya. Namun dengan berlalunya waktu, maka semua yang kita terima itu tinggal kenangan. Tetapi bagi saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, saudara telah menerima hadiah Natal yang nilainya tak ada bandingnya di bawah kolong langit ini. Hal ini didasarkan kepada firman Tuhan jika kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 yang berkata demikian, bahwa Allah telah mengutus anaknya kepada kita sebagai bukti bahwa ia mengasihi kita. Dan demikian juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan darah yang fana, melainkan dengan darah domba yang mahal, yaitu darah Kristus yang harganya sangat mahal. Bapak Ibu yang kekasih, apa sebabnya nilai pengorbanan Kristus ini bagaikan hadiah Natal untuk kita yang dimulai dari kelahirannya? Yang pertama, hadiah Natal sebagai anugerah lahirnya juru selamat. Ia adalah penebus dosa kita secara pribadi. Dan untuk penebusan dosa, tidak ada suatu apapun yang dapat dilakukan oleh manusia atau sesuatu yang bisa diberikan oleh manusia kepada Allah untuk menyelesaikan dosanya, menebus dosanya. Hal ini ditandaskan dalam Mazmur 49 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Firman Tuhan tandaskan, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dengan cara memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tetapi hal itu justru telah dilakukan oleh Tuhan kita melalui Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan kemudian ia mati di atas kayu salib itu. Ini tidak dapat dikerjakan oleh saya dan saudara-saudara. Dan ini juga tidak dapat diberikan oleh orang lain kepada kita, baik melalui partisipasi doa mereka, melalui amal kebaikan mereka, maupun tokoh-tokoh agama. Ini sepenuhnya hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus melalui kelahirannya sebagai hadiah Natal. Dan hadiah itu mencapai puncaknya dalam penebusan di atas
kayu salib. Hal yang kedua, bahwa hadiah Natal ini sebagai anugerah berlaku abadi. Kenapa disebut abadi? Sebab apa yang kita terima, yang menerima Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, dan ia mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki kepastian akan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sebagaimana Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Hadiah Natal ini memiliki nilai kekekalan. Saudaraku, perlu kita memahami bahwa korban persembahan dalam perjanjian lama sesuai dengan aturan hukum Taurat ini hanya merupakan ritual keagamaan yang hanya memberikan gambaran sementara tentang Kristus yang datang, yang dimulai melalui kelahirannya, seperti dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 10 dan juga dalam Ibrani 9 ayat 11, bahwa di dalam hukum Taurat itu hanyalah terdapat bayangan saja, sedang wujudnya ialah Kristus. Dan apa yang telah dicatatkan di dalam aturan hukum Taurat terkait dengan korban-korban itu hanya berlaku untuk sementara. Perlu kita mengetahuinya bahwa perbuatan baik hanya sebatas hidup kita di bawah kolong langit ini selama kita berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jika kita berbuat baik, maka juga kebaikan akan diizinkan oleh Tuhan. Kita tuai melalui pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Tetapi perbuatan baik dan amal yang kita lakukan tidak akan memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Yang dapat memindahkan kita adalah hanya Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sejak kapan kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup? Bukan menunggu nanti maut menjemput kita. Saat kita percaya kepada Yesus, saat Yesus sudah lahir di dalam palungan hati kita, kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan, kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya kita sudah tidak lagi berada di bawah ancaman kematian kekal karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apabila dalam perayaan Natal ini saudara belum menerima hadiah Natal dari siapapun, tidak ada kado Natal, maka tidak perlu berkecil hati. Andai kata pun saudara menerimanya, nilainya hanya sebatas hal-hal yang fana. Tetapi jikalau Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem telah lahir di dalam hatimu, dan engkau menerimanya, percaya padanya, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mau katakan saat ini, hadiah Natal yang nilainya tak terbandingkan dengan apapun juga, Anda sudah miliki. Karena itu, Anda patut bersukacita. Damai sejahtera Allah harus memenuhi hati saya dan saudara-saudara, karena hadiah Natal itu ada di dalam aku dan kamu. Bersukacitalah menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam perayaan Natal.
Tuhan memberkati.